Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. MK kita pada malam hari ini berjudul Ketaatan Membawa Berkat. Mungkin kita sering mendengar tentang kisah janda di Sarfat. Nah, pada saat ini firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 yang berkisahkan tentang janda di Sarfat. Pada waktu itu, pada zaman Raja Ahab, bangsa Israel semakin lebih menyakiti hati Tuhan, karena bangsa Israel menyembah Baal hingga Tuhan sakit hati, dan Tuhan mendatangkan kekeringan 3,5 tahun kepada bangsa Israel. Hingga pada suatu waktu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke daerah Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7, di sana Nabi Elia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Dan singkat ceritanya, Nabi Elia meminta janda itu air minum. Setelah diberikannya kepada Nabi Elia, lalu Nabi Elia meminta sepotong roti kepada janda Sarfat itu. Apa yang dilakukan janda itu? Apakah ia ngomel karena Nabi Elia sudah meminta air, dan sekarang dia meminta roti, katanya. Tetapi dia berkata di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Karena ketaatan janda Sarfat itu, ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia untuk membuatkan ia sepotong roti. Secara akal manusia, jika dalam keadaan pas-pasan, makanan yang ada dalam kehidupan kita cukup untuk hari ini, tentunya kita akan mikir, apakah kita akan makan setelah diberikan kepada orang lain, kepada orang yang meminta kepada kita, pada orang yang membutuhkan. Tetapi dalam kisah ini mengatakan apa yang dilakukan oleh janda Sarfat itu, setelah ia membuatkan roti dan ia memberikan dahulu kepada Nabi Elia, ia menerima berkat yang sungguh luar biasa dalam kehidupan dia. Ia tidak pernah kelaparan. Selama 3,5 tahun Tuhan memelihara dia. Seperti halnya dengan Yusuf, ia telah dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur kering. Dia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya pada saat kekeringan. Juga Nuh dipakai, disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Mana mungkin dalam keadaan sekarang, misalkan waktu itu kering, masa disuruh buat bahtera? Secara akal manusia sehat, orang pasti menggerutu, tetapi Nuh taat akan perintah Tuhan. Juga Sadrak, Mesak, Abednego, dia taat kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah Baal. Kisah tadi mengajarkan kepada kita untuk memberi yang terbaik walaupun dalam keadaan kita pas-pasan. Intinya kita mengutamakan Tuhan. Mungkin berat, tetapi belajarlah kita dalam keadaan apapun, dalam berkat sekecil apapun, kita mengutamakan Tuhan. Dan bukan suatu hal yang kebetulan Nabi Elia datang kepada janda Sarfat. Bisa saja ia datang kepada orang lain, tetapi Tuhan ingin memberikan berkatnya itu kepada janda Sarfat. Seperti halnya juga kepada kita, yang kita taat dan kita mau melakukan semua perintah Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, di saat kita taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang Immanuel, yang sanggup memulihkan keadaan kita, mencukupkan kita, memberkati kita. Amin. Sekian MK kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.